Apakah kalian siap? Metu nggak tampilan? Metu. Tampilan metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Today Saya pusing banget. In mata kuliah English for Banking will be a presentation from Group 1 about commercial bank. And the member of Group 1 is Nina Nurfitriah. And the second is Irma Marifatu Nursadah. And Risma Ayu Widayanti. And the fourth is Wahyu Ernawan. But before we start our presentation, would you please to write your name and NPM in the chat in this Zoom meeting? Okay, thank you. Guys, keep caranya mindah slide ini. Kalau iso aku. Okay. In our presentation, there will be 4 topics that will be discussed. The first is definition of commercial bank. The second is mission and function of commercial bank. The third will be kind and example of commercial bank. And the fourth is activities and services of commercial bank. The first presentation about definition of commercial bank will be delivered by me, the most handsome people in the world, Wahyu Ernawan. A commercial bank is a financial institution which be in charge of accepting deposits from the general public and giving loans for investment with the aim of earning profit. Jadi commercial bank adalah sebuah bank ya bisa dikenal dengan bank umum yang bertugas untuk menerima deposit atau tabungan, kemudian dan juga memberikan bantuan atau loan, biasanya kredit ya, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam perundang-undangan di Indonesia sendiri, commercial bank atau bank umum diatur oleh 2 undang-undang besar, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007, yaitu pengertian bank umum adalah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Oh iya, sebelum mulai ke materi kedua, saya lupa menyampaikan bahwa ketika nanti kalian keluar dari room Zoom ini, harap masuk kembali melalui link yang tadi telah dibagikan ya. Soalnya ini kan nggak lisensi, jadi pasti nanti ada batas waktunya gitu ya. Paham ya? Maksudnya paham? Paham lah. Yang kedua tentang mission of commercial bank will be delivered by Irma Marifatu Nursadah. Untuk Irma, waktu dan tempat saya persilakan.
Next, mission and function of commercial bank. First yaitu mission of commercial bank. Di sini tugas dari bank umum ada dua. Yang pertama adalah accepting deposit from general public and giving loans. Accepting deposit from general public yaitu adalah menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Tugas utama yang dimiliki oleh bank umum adalah menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Hasil pengumpulan uang dari masyarakat ini bisa berupa tabungan, di mana setiap jenis bank memiliki beberapa tipe tabungannya sendiri. Ada banyak sekali cara yang ditawarkan oleh sebuah bank umum untuk mempermudah setiap masyarakat untuk menyetorkan uangnya ke bank. Mulai dari penyetoran secara langsung dengan datang ke bank, ataupun penyetoran secara tidak langsung melalui mesin ATM setor tunai di bank-bank tertentu. 2. Giving loans atau penyaluran dana ke masyarakat. Selain menjadi penghimpun uang dari seluruh masyarakat, bank umum juga memiliki tugas untuk menyalurkan dana tersebut ke masyarakat luas, di mana untuk proses penyaluran dana ini bisa berupa pengambilan tabungan langsung oleh nasabah yang memiliki rekening bank di salah satu bank umum, atau penyaluran dana ke masyarakat ini juga bisa berupa uang pinjaman yang dibutuhkan oleh seseorang. Lalu function of commercial bank. Di sini fungsi dari commercial bank ada 3, yaitu agent of trust, agent of equity, and agent of development. Yang pertama, agent of trust. Bank umum juga berfungsi sebagai sebuah agen terpercaya. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh semua masyarakat. Ini mengapa sebuah bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Yang kedua, agent of equity atau agent ekuitas atau permodalan. Setiap orang yang ingin membuat sebuah usaha tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Begitupun jika Anda ingin mengembangkan usaha yang sudah Anda miliki sebelumnya, maka Anda memerlukan modal yang besar. Biasanya untuk mendapatkan modal ini pasti kita akan pergi ke bank. Kebanyakan orang pasti memilih bank untuk meminjam sejumlah uang guna meningkatkan badan usaha mereka. Disinilah fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga pinjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Jadi sebelum peminjaman modal ada diskusi terlebih dahulu dengan pihak bank. Lalu yang terakhir adalah agent of development atau agen pembangunan. Agen pembangunan di sini adalah di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut turut serta dalam pembangunan negara, sehingga setiap bank umum haruslah memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, bank umum juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas bank guna mendukung pembangunan di negara tersebut melalui seluruh masyarakatnya. Selanjutnya, the next presentation will be delivered by Risma Ayu. Video ini pada wajahku. Belum ada Pak Ustaz. Okay, I wanna explain about kind and example of commercial bank. Jadi, dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Yang kita tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan
Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Yang pertama ada Devisan Bank atau bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapatkan persetujuan atau ditunjuk oleh bank sentral untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa memiliki kelebihan yaitu bisa menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut. Contohnya kayak transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lainnya. Contoh dari bank devisa yaitu ada Bank Antar Daerah, Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank Danamon Indonesia, Bank Ganesha, Bank Hana, Bank Indeks Selindo, dan masih banyak lagi. The second is non-devisan bank atau bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Contoh dari bank non-devisa yaitu Bank Artos Indonesia, Bank Bisnis Internasional, Bank Jasa Jakarta, Bank Harda Internasional, Bank Fama Internasional, Bank Dinar Indonesia, Bank Mayora, Bank Mitra Niaga, Prima Master Bank, Bank Royal Indonesia, dan Bank Sahabat Purpa Danarta. And the next presentation will be delivered by Nina Nurfitria. Okay, thank you for Risma. Okay. In here, I want to explain about commercial bank business activities. In the commercial bank business activities, there are many activities for commercial bank. And in here, I explain or mention I mention some of activities from commercial bank. Firstly, collecting funds from the public. Jadi di sini aktivitas dari bank umum di sini adalah menghimpun dana dari masyarakat. Nah, menghimpun dana dari masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Pak tadi. Nah, apa saja bentuk dana yang dihimpun oleh masyarakat? Nah, di sini yang dihimpun atau dana yang dihimpun oleh masyarakat itu ada 3 bentuk. Yang pertama, the first about tabungan, yaitu tabungan. Dan yang kedua adalah giro, yang ketiga adalah deposito. Mungkin kalian sering mendengar istilah tabungan, giro, dan juga deposito. Tapi mungkin beberapa dari kalian belum memahami apa sih itu perbedaan dari tabungan, giro, dan juga deposito. Nah, in here I want to explain about the definition and the differences from tabungan, giro, dan juga deposito. Nah, yang pertama yaitu tabungan. Nah, tabungan adalah simpanan bank yang penarikannya itu dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Nah, pemilik itu bisa menarik uang atau transfer. Biasanya kita bisa menggunakan buku tabungan atau jika kita memiliki ATM kita bisa menarik menggunakan ATM. Mungkin kebanyakan dari kalian pasti sudah tahu bagaimana cara membuat tabungan dan bagaimana penggunaan tabungan itu sendiri. Dan beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmati dengan adanya tabungan. Nah, tabungan ini cocok bagi nasabah perseorangan dengan transaksi harian yang mana transaksinya itu tidak terlalu besar. Misalnya kita memiliki tabungan, terus kita memiliki ATM. Kita biasanya kan menggunakan ATM, kita menarik misalnya 100.000 atau 200.000. Nah, itu kan penarikannya, jumlah penarikan di bank ini
And then yang kedua yaitu giro. Nah, giro adalah simpanan di bank yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, cek dan bilet giro ini penggunaannya itu beda. Apa sih perbedaannya? Jadi cek adalah surat perintah nasabah agar membayarkan dana dari rekening giro kepada orang yang tertulis dalam nama cek tersebut. Nah, kalau bilet giro ini itu bukan surat perintah untuk membayarkan, tapi di sini adalah surat perintah untuk pemindah bukuan, yaitu dari nasabah yang ditujukan kepada bank itu sendiri. Nah, cocok giro ini cocok bagi nasabah yang sering melakukan transaksi di mana jumlah transaksi itu dengan jumlah yang cukup besar. Nah, dalam giro ini tidak ada batasan penarikan atau pemindahan bukuan selama dana dalam rekening itu masih tersedia. Nah, for example, kita tahu, kalian pasti tahu apa itu contohnya, yaitu kalian tahu pasti sawu aji. Nah, sawu aji bond. Nah, itu salah satu usaha yang mana di mana sawu aji itu menggunakan giro untuk mengembangkan usahanya. Jadi giro ini lebih sering digunakan oleh para wirausaha untuk mengembangkan usaha-usahanya. Nah, yang ketiga yaitu deposito. Nah, apa sih deposito itu? Nah, deposito itu adalah simpanan bank yang cairnya itu hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Nah, misalnya pencairannya yaitu dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun sampai dengan 20 bulan. Nah, kita sebagai mahasiswa kemarin yang saya tahu itu kemarin kan kalau kita pergi ke bank itu biasanya ditawarkan, Mbak ingin menikmati deposito misalnya per bulan ditarik 100.000 dan nanti pada jangka waktu misalnya 1 tahun. Nah, 1 tahun ke depan kita baru bisa ngambil. Nah, misalnya kalau kita memilih atau menggunakan deposito tapi belum sampai tanggal jatuh itu akan kena denda. And then the second is giving loans, yaitu aktivitas bank yang kedua adalah memberikan suatu pinjaman. Nah, kita sebagai nasabah itu harus mengetahui berapa sih suku bunga dari bank yang kita pilih. Karena komersial bank seperti yang dijelaskan oleh Risma tadi, macam-macam komersial bank itu sendiri ada banyak jenisnya, misalnya BRI, BNI, dan sebagainya. Jadi sebelum kita meminjam, diharapkan kalian mengetahui berapa suku bunga atas pinjaman yang kalian ambil. Oke, and the third is issuing debt instruments, yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang. Kalau kalian ada hutang, nah bank ini nanti akan menerbitkan surat pengakuan hutang. And the fourth is provide a place to store valuables and securities. Nah, yang keempat di sini adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. In English, the name is safe deposit box. Nah, di sini kita bisa menikmati layanan di bank yaitu berupa menyimpan barang. Misalnya kita memiliki barang berharga, misalnya gold, emas, kita sertifikat. Dan kita menganggap itu adalah sesuatu yang penting dan harus dijaga keamanannya. Kita bisa menikmati dari barang itu sendiri. And the five is acting as a pension fund holder. Nah, di sini adalah bahwa bank itu yaitu bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan peraturan pendanaan yang untuk yang bagi pegawai yang telah pensiun dan sudah tidak menjabat lagi, dia bisa menggunakan jasa bank ini. And yang terakhir adalah carrying out other activities normally carried out banks, yaitu salah satu kegiatan bank adalah melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank lainnya sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang.
Oke. The next is about services of commercial bank. Jadi di sini tentang pelayanan-pelayanan yang ada di bank umum. Nah, ada 3 nih tentang pelayanan-pelayanan yang ada di bank umum. The first is deposit account services, and the second is loan and credit card services, and the last is other possible services. Nah, di sini yang pertama adalah deposit account services. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai macam fasilitas lain-lain di bank, baik itu misalnya tabungan atau kita bisa mengambil deposito, giro. Nah, sebelum kita mau milih layanan kita itu harus memperhatikan berapa sih setoran awal dari bank, kemudian biaya-biaya untuk administrasi, kemudian saldo minimum untuk bank itu sendiri, biaya penutupan untuk bank. Nah, karena setiap bank umum itu kan jenisnya berbeda-beda dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Tapi untuk layanannya secara keseluruhan itu hampir sama, cuma nama-nama dari fasilitas bank itu terkadang berbeda. Nah, every commercial bank will offer deposit accounts, which includes such stable banking needs as checking, savings, money market accounts, and other investment accounts. And the second is loan and credit card services. Nah, yang kedua di sini adalah layanan pinjaman dan juga kartu kredit. Nah, di bank sendiri ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini untuk nasabah untuk aktivitas at some point or another, most companies will need a loan to start business, get it through a low wage, expand the company, or buy a new property or new business. Nah, jadi di poin di sini adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan itu akan melakukan beberapa pinjaman. Untuk apa? Yaitu untuk memulai suatu usaha ringan, di mana pinjaman itu digunakan sebagai modal dalam menjalankan usahanya, mendirikan usahanya misalnya, atau misalnya sudah memiliki usaha berarti untuk mengembangkan usahanya. Oke. Nah, pinjaman sendiri itu ada 2 macam, yaitu pinjaman dan juga ada pinjaman. Nah, kartu kredit. Nah, kartu kredit ini kita juga tahu nih, berapa sih biaya untuk kartu kredit itu sendiri. Misalnya per bulan, atau setahun sekali, itu biaya untuk administrasinya. Nah, and the third is other possible services. Other services commercial banks offer may include currency exchange, business consulting, investment advice, wire transfers, online repayment, tax return filing, buying and selling securities, insurance services, and more. Jadi layanan di bank itu sendiri itu ada banyak sekali jenisnya. Bukan hanya sekedar menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Nah, kalau kedua itu merupakan aktivitas atau layanan yang utama di bank umum. Nah, sedangkan untuk layanan lain masih banyak sekali. Nah, di antaranya yaitu ada pertukaran mata uang. Nah, pernahkah kalian menukar uang di bank? Kalau belum pernah, bisa mencoba menukar mata uang di bank. Dan yang kedua adalah konsumsi bisnis. Yang ketiga adalah nasihat investasi. Ada juga transfer. Mungkin kalian lebih sering menikmati layanan bank berupa transfer. Dan pembayaran tagihan online, pengajuan pengembalian pajak, layanan asuransi, dan sebagainya. Jadi, layanan-layanan bank itu secara kalau kita lihat secara umum itu hampir sama, yaitu namanya ini. Kalau kita cari tahu nama-namanya untuk
bank 1 dan bank lain. For example, misalnya di sini antara bank BRI dan juga BNI. Nah, di sini dalam hal segi produk. Nah, BRI di sini ada kartu kredit BRI, kemudian ada kartu debit BRI, dan juga BNI. Nah, untuk BNI sendiri, produknya itu udah berbeda. Ada BNI Hapus Bisnis, BNI Hapus Muda, BNI Pandai, BNI Hapus Anak, dan lain sebagainya. Oke, thank you. Oke. Apakah sudah Mbak Nina? Sudah ya? Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai presentasi kelompok 1 hari ini? Kalau ada, monggo silahkan ditulis